Di perbatasan wilayah utara Purbalingga Pemalang, Jawa Tengah itu terdapat gugusan bukit dengan bioma hutan hujan tropis yang membentang dari kaki Gunung Slamet hingga Dieng, Banjarnegara. Nah, gugusan bukit tersebut lebih dikenal sebagai perbukitan zona Serayu Utara. Ternyata ada satu cerita rakyat yang masih menjadi misteri di sana. Nah, masyarakat di sekitar perbukitan seperti Desa Tundangan, Rongge, Desa Sirau, Jingkang, Panusupan, Keramat, Junjung Muli, Tanalum, serta Gunung Kelut mengenal nih ada satu kelompok masyarakat khusus yang dinamakan suku Carang Lembayung atau suku Jajaran atau juga disebut Pijajaran atau Mijajaran. Namanya sendiri cukup familiar di aku, agak mirip-mirip sama kerajaan yang memang berada di sekitaran rumah aku di sini ya. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy. Selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kalian yang juga suka dengan pembahasan yang sama. Walaupun ya keberadaan suku ini tuh belum terdokumentasi dengan baik, tetapi ingatan warga masih lekat dengan perjumpaannya yang kerap terjadi. Kesaksian seluruh warga tuh sama, bahwa anggota suku Pejajaran ini tidak memiliki tumit atau berjalan jinjit dan tidak memiliki lekukan di atas bibir. Gak hanya fisiknya aja yang unik ya, suku yang disebut juga sebagai Wong Alas ini dipercaya memiliki ilmu gaib dan kesaktian hingga konon bisa mengutuk seisi desa dan meneror kehidupan di dalamnya. Kalau nih ada warga yang berani ngusik suku Carang Lembayung. Suku Carang Lembayung juga konon diceritakan punya kemampuan menghilang dalam angin dan berubah wujud mereka menjadi hewan seperti macan. Berdasarkan sejarah dari mulut ke mulut ya, suku Carang Lembayung ini dipercaya berasal dari kerajaan Pajajaran. Seperti yang tadi udah aku bilang di depan ya, ternyata benar nih. Ada hubungannya nih suku Pajajaran dengan kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Kita kembali lagi ke sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang Raden bernama Munding Wangi beserta para pengikutnya nih bergerak menuju pegunungan Ardilawet untuk melakukan semedi. Tapi siapa sih sebenarnya Raden Munding Wangi ini? Ternyata ya, Prabu atau Raden Munding Wangi ini adalah putra dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang juga mendirikan Kerajaan Tanjung Singguru. Kerajaan yang satu ini dipercaya berada di Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Prabu Munding Wangi juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, serta berani. Dia juga mengajarkan nih aksara kling, agama Hindu, dan seni budaya India kepada rakyatnya. Beliau juga nih memperluas wilayah kerajaannya hingga mencapai ke Jawa Timur dan Bali. Kemudian beliau dipercaya meninggal pada tahun 612 Masehi dan dimakamkan di Gunung Salak. Kembali nih ke sejarahnya suku Carang Lembayung. Seperti yang tadi aku bilang kan ya, Raden Munding Wangi sama para pengikutnya ini tuh bergerak menuju pergunungan Ardilawet. Namun di tengah jalan ya, rombongan tersebut bertemu dengan seorang syekh yang bernama Syekh Atas Angin. Dan siapakah Raden Syekh Atas Angin ini? Jadi kita bedah sedikit nih tentang Syekh Atas Angin. Kalian semua pasti tahu Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah kan? Nah, ternyata meskipun bukan gunung yang tertinggi ya, Gunung Slamet adalah gunung terbesar Pulau Jawa. Kaki gunung ini tuh menjangkau Kabupaten Tegal, Pemalang, Brebes, Banyuwangi, dan Purbalingga. Dan saking besar gunung ini dan karena lokasi yang berada tepat di tengah Pulau Jawa, ada mitos nih yang mengatakan kalau Gunung Slamet meletus maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Nah, karena nama adalah doa, makanya gunung ini diberi nama Gunung Slamet supaya semua orang yang ada di Pulau Jawa menjadi selamat atau selamat. Tapi kamu pernah tahu nggak siapa orang yang pertama kali memberikan nama gunung ini Gunung Slamet? Ternyata pemberi namanya adalah ulama yang disegani pada masa itu, yaitu Syekh Maulana Maghribi, yang juga seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum, Turki. Dan belakangan ya, Syekh ini disebut dengan Syekh Atas Angin atau Mbah Atas Angin. Walaupun tentu aja cerita ini kan dari mulut ke mulut ya, jadi belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, pertemuannya Raden Munding Wangi dengan Syekh Atas Angin ini pada akhirnya menimbulkan sebuah percekcokan, karena kan seperti yang aku ceritakan tadi, Raden Munding Wangi itu menganut agama Hindu sementara Syekh Atas Angin menganut ajaran Islam. Terjadilah nih peperangan di antara keduanya, beradu ilmu kesaktian.
dan pada akhirnya dimenangkan oleh Syekh atas angin. Nah, menurut sejarah yang dipercaya sama orang-orang sekitaran Gunung Slamet ini, bahwa ternyata Raden Mundingwangi itu kalah dan merelakan dirinya untuk masuk ke agama Islam, mengganti namanya menjadi Syekh Jambu Karang. Tapi walaupun begitu, nggak semua pengikutnya Raden Mundingwangi ini mau mengikuti keyakinan yang sama. Beberapa pengikut yang tetap pada keyakinannya akhirnya mengasingkan diri mereka ke dalam hutan. Nah, pengikut-pengikut inilah yang konon ya menjadi cikal bakal peradaban suku Carang Lembayung atau suku Pijajaran. Dan di pedalaman sana mereka tuh dipercaya masih terus mempraktekkan ilmu-ilmu yang sebelumnya telah diajarkan oleh Raden Mundingwangi. Dan lama-kelamaan fisik mereka tuh mengalami evolusi sehingga penampilannya tidak lagi menyerupai manusia pada umumnya. Menurut kesaksian orang setempat ya, suku Carang Lembayung memiliki ilmu magis yang bisa merubah dirinya mereka tuh menjadi macan, bisa juga menghilang dan mendatangkan penyakit bagi siapa aja yang membicarakan mereka. Ups, kita sedang membicarakan mereka. Tapi dari beberapa info yang aku baca nih tentang Raden Mundingwangi, ada beberapa perbedaan pendapat nih. Ada yang mengatakan bahwa Raden Mundingwangi ini sebenarnya enggak pernah berpindah keyakinan dari Hindu ke Islam, tapi dia meminta para pengikut-pengikutnya itu untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, di saat artikel yang aku baca, Raden Mundingwangi justru yang mengasingkan diri ke dalam hutan dan tetap pada pendiriannya. Kemungkinan Raden Mundingwangi dan beberapa pengikutnya yang masih terus setia adalah cikal bakalnya juga nih dari suku Carang Lembayung. Tapi di artikel yang lain aku juga baca kalau ternyata Raden Mundingwangi ini adalah Prabu Siliwangi yang menguasai daerah Pajajaran di Jawa Barat. Dan beliaulah yang pada akhirnya menghilang di Gunung Salak. Jadi masih banyak perdebatan ya sebenarnya Prabu Mundingwangi itu Prabu Siliwangi yang keberapa? Atau sebenarnya memang Prabu Siliwangi itu gak cuma ada satu orang, tapi ada banyak orang. Kalau kalian tahu soal sejarahnya Pajajaran, coba deh kalian share yang kalian tahu di kolom komentar supaya kita semua sama-sama belajar. Karena aku juga pencinta sejarah, tapi masih banyak hal yang belum aku tahu tentang sejarah. Jadi kalian boleh share kalau kamu punya pengetahuan yang lebih banyak daripada aku. Jadi itu tadi cerita tentang suku Carang Lembayung yang berada di daerah Purbalingga. Seperti yang aku bilang tadi, keberadaan suku yang satu ini tuh belum bisa dipastikan kebenarannya benar-benar ada atau cuma mitos. Karena memang ya, suku yang satu ini tuh belum terdokumentasi dengan baik. Tapi buat kalian, warga Purbalingga yang memang tahu tentang suku ini, kalian boleh share cerita-cerita kalian di kolom komentar supaya orang-orang di luar Purbalingga bisa yakin nih bahwa suku ini tuh benar-benar ada atau cuma mitos aja. So terakhir jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian bisa tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Dan dadah!